Setiap kali kita mau berantas, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Sekali lagi saya memohon, marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Kalau ada yang marah mendengar ini, berarti saya bicara ke sasaran yang tepat. Negara ini bukan ladang jarahan. Anggaran bukan untuk diperdagangkan. Siapapun yang mencuri, kami kejar, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya. Saya tidak akan lembut pada kejahatan. Uang negara harus kembali ke sekolah, ke rumah sakit, ke dapur rakyat. Jika kamu ingin ikut mendukung kebijakan saya, follow akun ini dan bagikan video. Koruptor memang dipenjara, tapi apa gunanya kalau keluar penjara masih kaya? Rumah mewah tetap berdiri, rekening tetap aman, aset dipindah ke keluarga, hidup tetap nyaman. Ini penghinaan. Mulai hari ini, itu yang kita ubah. Koruptor bukan cuma dipenjara, semua hartanya harus disita, semua asetnya harus dirampas. Tulis di komentar, setuju atau tidak kalau aset koruptor wajib dirampas negara. Follow, bagikan, dan simpan. Sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memasukkan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tangkap Suci Nagaria dan Muljadi Budiman. Tegakkan keadilan untuk petani penggarap. PT MBA sama dengan PT Summarecon, satu kesatuan sama-sama PT perusak kedaulatan NKRI. Kabupaten Bogor, tanggal 28 Februari tahun 2026. Terbongkar fakta, pemilik perusahaan properti PT Summarecon dan pemilik aplikasi MBA adalah orang-orang yang sama dari keluarga besar Nagaria. Terbongkar rahasia besar yang selama ini menyelimuti PT Summarecon, perusahaan properti besar di tanah air Indonesia. Berdasarkan fakta lapangan terungkap bahwa PT Summarecon dan pengelola aplikasi MBA atau m.b.a7.com memiliki hubungan yang sangat erat, 11-12. Keduanya dimiliki oleh orang-orang yang sama, dalam satu keluarga yang sama, yaitu keluarga besar Nagaria. Kesamaan lain PT Summarecon dan pengelola aplikasi MBA bahkan sangat mirip, bukti fakta bahwa kegiatan keduanya sama-sama tidak halal dan melawan hukum. Pengelola aplikasi MBA mengeruk dan menipu uang milik masyarakat kecil di berbagai kota di Indonesia dan uangnya digunakan PT Summarecon membangun proyek rumah mewah dan mal-malnya di Indonesia. Oleh PT Summarecon, uangnya juga digunakan untuk membiayai preman dan oknum di berbagai institusi negara NKRI untuk merampas tanah-tanah hak milik warga, para petani dan penggarap di berbagai lokasi proyek perumahan mewah milik PT Summarecon dibangun. Selama ini pengelola aplikasi MBA tidak pernah muncul di permukaan, baik dari nama pemiliknya, nama perusahaannya dan bahkan perizinannya. Koordinator lapangan aplikasi MBA di berbagai kota, diangkat dari anggota masyarakat yang juga menjadi korbannya. Penggelapan identitas pengelola aplikasi MBA dilakukan untuk persiapan langkah mundur dan kabur menghilang, apabila sewaktu-waktu penipuan investasi bodong aplikasi MBA terbongkar oleh masyarakat dan hukum. Model lepas dari tanggung jawab dan menghilang, dilakukan dengan menutup kantor dan mematikan akses ke aplikasi MBA. Berdasarkan informasi terkini yang didapat masyarakat bawah korban aplikasi MBA, diketahui bahwa pengelola aplikasi MBA adalah karyawan dan pegawai PT Summarecon. PT Summarecon mengumpulkan uang dari keringat rakyat kecil untuk digunakan sebagai modal PT Summarecon membangun berbagai proyeknya di 18 kota di Indonesia. Padahal uang itu adalah hasil mengumpulkan dengan menzolimi simpanan uang kecil milik jutaan rakyat bawah. Uang berjumlah triliunan ini juga digunakan PT Summarecon untuk menzolimi dengan merampas, mengancam, memalsukan surat tanah milik warga, para petani dan penggarap di berbagai lokasi proyek perumahan mewah milik PT Summarecon dibangun. Bukti nyata bahwa jin PT Summarecon dan setan pengelola aplikasi MBA bisa bekerja sama. Uang jin dipakai setan dan uang setan dinikmati jin.
Kejahatan ini dipimpin Raja Jin dan Setan yang merupakan satu keluarga besar, hingga ke anak keturunannya, yaitu keluarga besar Nagaria. Kepada seluruh aparatur penegak hukum dan aparatur lainnya di Indonesia, bergeraklah, jangan berdiam saja. Korbannya ada, modusnya ada dan pelakunya juga ada, bertindaklah jangan menunggu. Terlalu banyak uang milik rakyat kecil yang ditipu pengelola aplikasi MBA dan PT Summarecon. Semoga Bapak Prabowo, Presiden RI mendengar jeritan rakyat di bawah. Dan dari ungkapan hati Sofyan Jim Mamesah pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, narasumber sekaligus korban kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor, pemegang kunci kontak Pandora, sebagai pelopor pejuang keadilan untuk anak bangsa rakyat Indonesia, khususnya warga korban. Di mana tanah-tanah para petani penggarap 4 desa, dan para nasabah, yang bukan hanya di Gunung Gelis, para kontraktor, para karyawan, semua yang menjadi korban, penindasan-penindasan, tidak berperi kemanusiaan, raja tega, dan jumlah korban-korban, dari pembelian rumah-rumah mewah pada 18 cabang galeri marketing PT Summarecon, diperkirakan 100.000 orang, menuntut kembalian uang. Dan ada juga, para konsumen yang telah memberikan tanda jadinya, ikut meminta dikembalikan uang, dan setelah rumah-rumah yang telah mereka beli tersebut mengalami satu kesulitan, mereka selalu mendapati penghadangan oleh galeri marketing PT Summarecon untuk dipasarkan karena mereka tahu sebagaimana takut terbongkar. Di mana dari pemberitaan-pemberitaan yang dibuat Sofyan Jim Mamesah dari awal 2021 terus membombardir PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor, yang dimana mereka itulah struktur organisasi alias globalnya dan mereka adalah figur dari kebohongan-kebohongan, sejuta penipuan, dan yang paling sangat menyedihkan itu, mereka melakukan gerakan-gerakan bawah tanah, sehingga menjadikan sebuah negara baru. Dan dari ini, sudah bisa disimpulkan bahwa A1, PT Summarecon telah melakukan membuat otonom-otonom baru, dan dari otonomi baru ini mereka telah melebarkan sayap-sayapnya melalui anak-anak PT Summarecon itu untuk membuat PT-PT bayangan, dan ini terjadi bukan hanya di Gunung Gelis, tetapi sudah di 18 cabangnya PT Summarecon se-Indonesia. Dari sinilah mereka terus-menerus melakukan tindak kejahatannya, menipu, memanipulasi data negara, dan merubah registrasi data negara, sehingga menjadi bergerak satu rasa pengkhianatan PT Summarecon terhadap hukum NKRI, anak bangsa rakyat Indonesia, yang jika dihitung jumlah korbannya hampir 30 juta orang se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang dimana, dari hasil jerih payahnya, keringat dan air mata rakyat Indonesia justru menjadi korban kebiadabannya PT Summarecon dan PT MBA, yang mereka ini adalah dari Sucipto Nagaria dan anak-anaknya Sugianto Nagaria dan Herman Nagaria. Dan perlu diketahui oleh seluruh korban-korban, PT Summarecon Tbk adalah PT MCIKJA, dan kedua PT inilah yang menjadi satu. Jadi tidak ada lainnya, jelas, dan himbauan kepada seluruh korban-korban, untuk mengumpulkan semua bukti-bukti atau fakta-fakta, dan mari bersatu, bergerak, bersama-sama, menjadi garda terdepan. Di mana garda terdepan inilah, kita harus terlebih utama, di mana saat ini adalah bulan Ramadan, di mana keadilan inilah yang akan menjadikan jati diri yang tinggi berdasarkan keimanan. Dan mari kita sama-sama, sebagai anak bangsa rakyat Indonesia dari lubuk hati sanubari yang terdalam, perjuangan ini harus terus, jangan berhenti. Karena suara rakyat inilah, walaupun sudah digoncangkan oleh anak-anak PT Summarecon, ibarat cacing-cacing jijik, penyebab 1000 penyakit, dan PT Summarecon inilah yang menjadi penyebab virus, sehingga menjadi penyebabnya kelumpuhan sistem bagi para warga korban, karena hanya cara ini mereka lakukan, dan ini telah diketahui. Semua oner-oner, PT Summarecon dari anak-anak Sucipto Nagaria, bersama Sugianto Nagaria dan Herman Nagaria, beserta Muljadi Budiman 9 Naga, mereka-mereka ini, direksi-direksinya mempunyai kepentingan di PT Summarecon. Dan merekalah yang juga telah terbukti membentuk PT MBA, di mana diketahui bahwa dari tahun 2025 sampai tahun 2026 sudah ada
dan yang sebenarnya PT MBA itu telah ada terdeteksi berjalan jauh sebelum pemerintahan zaman SBY, Jokowi dan hingga sekarang di zamannya Presiden Prabowo. Dan atas gerakan sembunyi-sembunyi bawah tanahnya, mereka juga telah terbukti banyak melakukan perubahan, merubah tatanan amandemen konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila. Mereka juga telah berhasil merubah aparat birokrasi merah putih, sehingga sudah jelas bahwa mereka dengan oknum-oknum berhasil membangun konspirasi persengkokolan, di mana para penguasa, para pemegang kekuasaan NKRI dibungkam disumpal harta kekayaan haram untuk mengkhianati NKRI, sehingga apa yang telah ditetapkan sebagai pemegang sumpah janjinya mengabdi kepada rakyat dan negaranya ini malah jadi pengkhianat. Oknum-oknum pejabat tinggi negara yang berkhianat yang tercuci otaknya, yang mau menjadi pengikut PT Summarecon dan PT MBA, di mana para aparatur pemerintahan birokrasi yang seharusnya menjadi pelindung rakyatnya, belusukan turun langsung kepada rakyatnya ini malah dari ekor sampai kepalanya dipegang oleh PT Summarecon dan PT MBA. Kepala-kepala oknum pejabat dipegang dijadikan ekor, yang lalu dibenturkan dengan korban-korban. Dan bukan hanya itu, keadilan Undang-Undang Dasar Negara tahun 45 dan Pancasila sudah tidak ada lagi di tubuh PT Summarecon dan PT MBA, karena PT-PT ini yang saat ini, yang turun langsung di lapangannya adalah para direksi. Maka hati-hati kepada seluruh korban-korban, dari PT Summarecon dan PT MBA, untuk 31 juta bukti korban-korban, dan korban-korban petani penggarap di 18 cabang dan semua untuk hati-hati, jangan sampai terprovokasi, tetap tegak lurus. Karena bukan kapasitas korban-korban rakyat Indonesia, karena itu adalah urusan internal mereka. Dan apabila ada dari direksi-direksi yang melontarkan akan membayar, itu adalah kebohongan, alibi-alibi, rekayasa settingan, tangkap, borgol, jangan takut, terlebih dengan berbagai cara licik mereka, karena semua ungkapan mereka itu, sama saja penghinaan terhadap hukum NKRI, dan mereka berani melakukan hal tersebut, karena ada banyaknya oknum-oknum yang terlibat, yang berada di belakangnya. Mereka adalah oknum-oknum yang terlibat dalam konspirasi busuk PT Summarecon dan PT MBA, oknum-oknum pecundang, oknum-oknum konten, yang mereka inilah yang bergerilya di bawah tanah, yang mengatasnamakan Kabinet Merah Putih, justru mereka inilah yang merusak negara kita, bagian negara Indonesia, dan telah merusak kepercayaan pemerintah kepada anak bangsa rakyat Indonesia. Karena di dalam lubuk hati sanubari mereka itu saling bertepuk tangan, pengkhianat yang telah melakukan konspirasi busuknya, dan ini sudah terjadi sejak lama, dan sudah A1 terbukti mereka bertujuan ingin menggulingkan pemerintahan merah putih, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan kami anak bangsa rakyat Indonesia, menyatakan, jangan biarkan negara ini digoncang-ganjing oleh PT Summarecon dan PT MBA, rakyat meminta sebagaimana, dahulu rakyat hidup berjaya, berekonomi yang sejahtera, dan jika bukan perjuangan dari TNI, pahlawan bangsa yang telah berjuang memerdekakan Indonesia, siapa lagi? Dan dari seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, yang akan senantiasa berada di belakang TNI, di mana sejak lama, sejak masa TNI M. Yusuf dengan ABRI masuk desanya, yang selalu menjadi garda terdepan rakyat, karena TNI sejatinya akan selalu ada di hati seluruh rakyat Indonesia. Hati rakyat sama dengan hati TNI, menjadi satu kesatuan yang NKRI. Dan dari inilah rakyat Indonesia khususnya seluruh korban-korban meminta, agar sebagai garda terdepan rakyat Indonesia, untuk menjaga stabilitas keamanan NKRI. Karena saat ini stabilitas keamanan NKRI tengah tidak terarah, sebagaimana dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat luas, bahwasanya jangan ada lagi hidup di NKRI, karena itu adalah ucapan pemecah belah. Hati-hatilah kepada orang-orang yang memiliki hati iri, benci, tidak senang dengan kinerja Kabinet Merah Putih, karena mereka itulah orang-orang yang berkhianat, maka tangkap, dan jangan biarkan TikTok, ataupun pemberitaan yang bersifat provokasi, karena tujuannya adalah ingin NKRI ini rusak, bangsa ini terpecah belah. Mereka semua yang berniat jahat terhadap bangsa Indonesia,
adalah PT-PT yang ada di dalamnya adalah komunis-komunis yang berseragam, profesor berseragam, hukum, insinyur, dokter dan lainnya, yang berseragam dengan jabatannya, dan mereka semua inilah oknum-oknum yang terlibat, yang tidak senang hati dengan kinerja pemerintah Merah Putih. Dari purnawirawan hingga yang masih aktif pun ikut serta menjalankan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan dan wewenang jabatannya sebagai backing PT-PT biadab, dan kepada seluruh korban-korban, daripada petani penggarap, korban lainnya untuk bersatu padu, berpegang tangan, bersatu kata, mari kita bersihkan NKRI dari PT Summarecon dan PT MBA. Jangan biarkan bumi pertiwi terus-menerus diinjak-injak, dijajah, oleh sebagaimana PT Summarecon Tbk MCIKJA dan PT MBA, mereka sumbernya sudah A1, mereka adalah membuat negara di dalam negara, dan dengan adanya sejuta kebohongan yang diciptakan oleh direksi-direksi jangan pernah percaya. Dan kepada siapapun, kepada seluruh korban-korban, jika ada orang yang mengaku-ngaku dari PT Summarecon itu adalah penjebakan, orang suruhan, preman bayaran, dan itu adalah tandanya mereka itu komunis PKI, dan jika ada dari oknum pejabat yang terlibat untuk digiring kepada hukum NKRI, jika itu terjadi, mereka adalah oknum pejabat yang sudah terkoneksi dengan Sucipto Nagaria. Direksi-direksi dan oknum-oknum mereka semua adalah sama, jangan coba-coba menghalangi suara rakyat yang akan terus menjadi gejolak, dan rakyat Indonesia akan merampas kembali kedaulatan NKRI, dan semua korban-korban dari PT Summarecon dan PT MBA, yang telah terbukti tertipu hingga ratusan triliunan rupiah ini. A1 dan bisa dipercaya, segera meminta turun langsung para kabinet merah putih yang bersih, sentuh semua aspirasi rakyat Indonesia, jangan biarkan menjadi anarkis, karena ingat, anak bangsa rakyat Indonesia, yang memiliki hikmat, akal budi pekerti yang baik dan kesejahteraan yang baik pula. Ingat kejahatan yang dilakukan PT-PT itu sumbernya bukan dari pola pikir pribadi, dan itu memang sudah diciptakan konspirasi busuk dengan oknum direksi-direksi PT Summarecon, dan bukti-buktinya ada, mereka yang berjanji akan melunasi, janji akan membayarkan, itu semua kebohongan, hati-hati, tangkap. Dan ingat insya Allah, Sofyan Jim Mamesa siap akan melakukan konferensi pers, dan ingat kunci kontak Pandora dari semua tindak kejahatan dan kebiadaban PT Summarecon dan PT MBA dan oknum-oknum yang mengatasnamakan Kabinet Merah Putih. Pemerintahan birokrasi ini, Sofyan Jim Mamesa lah yang memegang kuncinya kotak Pandora. Ini sudah A1, ingat, saya Sofyan Jim Mamesa, yang akan mengabdi bukan kepada pejabat, bukan mengabdi kepada perorangan, bukan yang menjadi konten, bukan yang mencari poin, terlebih mencari popularitas. Justru beliaulah yang akan mengabdi kepada apa yang ada. Sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutusnya, dengan murni, Allah meminta untuk saya mengabdi kepada rakyat Indonesia yang berjumlah penduduknya kurang lebih 40 juta jiwa, yang akan mendukung program, mengusir, menindak dan tegas, jangan ada lagi oknum-oknum, direksi-direksi, PT Summarecon dan PT MBA. Karena oknum-oknum tersebut telah melakukan melebarkan jejaring kejahatannya, dari janji-janji, itu semua adalah palsu, mereka adalah penjahat, yang lebih jahat dari komunis-komunis, merekalah yang telah merusak, merah putih, dan ingat, apabila semua direksi-direksi dan otak biangnya Sucipto Nagaria dan anak-anaknya. Karena merekalah yang telah diputuskan menjadi penghalau di depan rakyat Indonesia, dan jika sampai terjadi pergolakan pertumpahan darah, itulah adanya faktor kesengajaan, karena jika hal itu terjadi tidak akan ada ditemui tindak kejahatannya PT Summarecon dan PT MBA. Karena yang menjadi publik figurnya, kejahatannya adalah para direksi, PT Summarecon dan PT MBA yang berkeliaran di mana-mana, tangkap, jangan takut, demi rakyat, demi bangsa NKRI, demi keadilan, siap, saya Sofyan Jim Mamesa akan konferensi pers, turun gunung. Ingat, darah saya adalah darah rakyat, darah NKRI, rela mati untuk kebenaran dan keadilan. Bagi saya dan pengalaman saya, mari kita usir para penjahat, penjilat, pengkhianat, yang sekarang ada di dalam oknum-oknum, Kabinet Merah Putih.
Ingat, semoga doa seluruh rakyat Indonesia yang mendapatkan hikmat, wahyu, taufik kepada Bapak Presiden, supaya berbalik kanan, menghapus semua, mengganti semua, apa yang telah ditetapkan mereka sebagai penjilat, pengkhianat yang mereka lakukan makan minum bersama, tertawa bersama, tetapi mereka justru penusuk, penjahat, karena saat ini rakyat yang akan memantau yang akan menjadi intelijennya. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia, khususnya seluruh korban-korban, meminta kepada TNI, bersatu dengan rakyat korban, menghapuskan, karena tanpa TNI kapan lagi rakyat Indonesia akan kembali seperti semula, karena yang merusak adalah mereka yang bertitel tinggi, bergelar tinggi. Mereka bukan pejabat, mereka adalah pengkhianat rakyat, pengkhianat NKRI, dan mereka sudah membuat otonomi baru, berniat memecah NKRI menjadi dua negara, dan merekalah yang membentuk kejahatan ini, maka hati-hati waspada rakyat Indonesia. Saatnya sekarang bangkit anak bangsa rakyat Indonesia sebagai penerus, yang berpegang kepada keadilan, jangan takut, atau merasa dihantui, rasa kerusakan, yang terjadi daripada yang membuatnya yaitu PT Summarecon Tbk MCIKJA, dan PT MBA, jangan takut, siapapun orangnya, walaupun yang mengatasnamakan jenderal, yang jadi backing, jabut jabatan jenderalnya, yang telah merusak citra jenderalnya. Karena masih banyak generasi muda yang akan menjadi penerus yang menjunjung tinggi kebenaran daripada jenderal-jenderal yang memiliki kepentingan pribadi, bukan untuk mengabdi kepada NKRI. Usir semuanya, siapapun mafianya yang bergelar tinggi, bertitel tinggi, siapapun orangnya yang berniat merusak NKRI. Ingat sekali lagi, saatnya rakyat Indonesia harus berpegang kepada keadilan, terutama jati diri bangsa kita. Ingat, jangan terpancing dengan provokasi, jangan terpancing isu-isu, mari kita bergerak dengan fakta-fakta dan bukti-bukti, yang nyata sebagaimana itu adalah bukti dan fakta kejahatan yang dilakukan PT Summarecon dan PT MBA. Kejahatan-kejahatan yang sudah tidak bisa dihitung dengan jari, demonstrasi, kejahatan, pembongkaran, penindasan, perampasan tanah, memanipulasi data, merubah registrasi data negara, memboikot tanah, dan bukan hanya itu, mereka telah membiarkan para pemilik tanah yang mati tanpa ada bekas, tanpa ada penghormatan, terlebih kelayakan untuk manusia. Dan itu semua ada pada di direksi-direksi PT Summarecon Tbk MCIKJA, dan jika ada melihat para direksi melakukan rapat-rapat, usir, karena merekalah yang membuat kegaduhan-kegaduhan, dan ini adalah himbauan kepada seluruh direksi-direksi untuk dibubarkan, dan saya Sofyan Jim Mamesah yang akan bertanggung jawab. Sofyan Jim Mamesah adalah pemegang kunci kontak Pandora, dan akan bertanggung jawab atas semua itu, dan insya Allah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan saya untuk berkontribusi terhadap NKRI, mohon kepada 37 juta korban-korban, petani penggarap 18 cabangnya se-Indonesia, korban para nasabah, dan korban-korban investasi bodong PT MBA. Karena PT Summarecon sama dengan PT MBA, begitu sebaliknya, mereka sama saja, mereka adalah satu, perusak kedaulatan NKRI. Ingat, Lebaran Idul Fitri tinggal menghitung hari. Apabila direksi-direksi masih memberikan kebohongan sejuta bahasa, jangan takut, karena Allah akan senantiasa beserta kita semua. Dan anak bangsa rakyat Indonesia yang menjadi garda terdepan, yang menjadi pejuang dan yang telah menerima mandat Allah untuk memberangus nahi mungkar, dan yang bukan hanya membersihkan direksi-direksi tetapi juga pada oknum-oknum pejabat yaitu yang mengatasnamakan Kabinet Merah Putih, mengatasnamakan negara, pemerintah, mereka itulah orang-orang yang berkhianat. Mari kita semua, dari berbagai elemen bangsa, saudara kita, mari bersatu jangan mau hanya diberikan omon-omon, ingat yang membuat omon-omon itu adalah bukan presiden melainkan orang yang berkhianat. Dan himbauan saya pidato presiden itu karena sudah mengetahui, bahwa itu semua sudah diketahui konsepnya, maka janganlah dilarang beliau itu beralur, dan justru merekalah orang-orang yang tidak memiliki kapasitas, yang akan malah menghancurkan NKRI. Jangan kita terlelap di nina bobokan, bagaimana presiden kedepannya yang memiliki kekuatan untuk rakyat, yang menjadi tulang punggung rakyat.
Karena rakyat Indonesia dan presiden tidak bisa dipisahkan, akan selalu menjadi satu, maka itu, jangan sampai kita terpecah belah. Mari kita berpegang kepada keadilan, menjadi jati diri bangsa Indonesia seutuhnya. Dan dari seluruh korban-korban, khususnya pada korban investasi bodong PT MBA, mengucapkan terima kasih kepada Sofyan Djim Mamesah. Dan saya Sofyan Djim Mamesah yang akan bongkar seterang-terangnya, saya akan kupas tuntas, semuanya hingga ke akar-akarnya. Dan pun kepada seluruh korban petani penggarap di 18 cabangnya se-Indonesia. Mari segera merapat menyatukan visi misi bersama dengan seluruh korban-korban lainnya, jangan takut, siapapun yang akan menghadapi perjuangan ini, jangan biarkan itu menjadi beban. Karena perjuangan rakyat Indonesia itu tidak sendiri, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus kita semua memberanguskan semua kejahatan PT Summarecon dan PT MBA. Rakyat Indonesia bersama pemerintah Kabinet Merah Putih yang bersih yang tidak terlibat, yang tidak tercuci otaknya oleh PT-PT komunis PKI, karena saya yakin, karena saya akan bersama Pak Purbaya bersatu berdaulat berjuang untuk NKRI bersih, dan seluruh rakyat Indonesia akan mendukung program Pak Purbaya, sebagaimana visi misi Pak Purbaya tentang berantas kejahatan korupsi di NKRI. Karena saya yakin dari lubuk hati saya bahwa Pak Purbaya berjuang untuk rakyat, ingat, sejahatnya PT Summarecon, di mana pada saat saya menjadi Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89 di mana ada peristiwa saguling, dari 700 hektar itu akan dibuat negara di dalam negara. Kejahatan yang terus-menerus kepada rakyat, dan rakyat dibuat sengsara. Tetapi berdasarkan semangat juang tinggi, bersama dengan seluruh organisasi yang pada saat itu terkenal Kosgoro dan organisasi lainnya bersatu padu, dan akhirnya dari letter C negara yang diubah menjadi letter C komunis itu dikuasai akhirnya bisa dikalahkan. Alhamdulillah dengan kesabaran dan harga jati diri anak bangsa Indonesia yang berkeadilan, akhirnya semua tanah-tanah 700 hektar milik rakyat berhasil direbut kembali. Apalagi ini PT Summarecon, karena pada dasarnya PT Summarecon itu tidak mempunyai kekuatan, terlebih power, dia berpower karena ada di belakangnya oknum-oknum pecundang, oknum-oknum elit politik, oknum-oknum anggota DPR, oknum-oknum dari para birokrasi pemerintahan yang tercuci otak, dari RT RW, Kades, camat hingga kepada keterlibatan oknum-oknum petinggi-petinggi pejabat negara yang berkhianat yang ada di lingkungan Pemda Kabupaten Bogor. Dan kepada seluruh korban-korban PT MBA dan korban-korban PT Summarecon Tbk MCI KJA, untuk ingat, jangan sampai terprovokasi terlebih hingga menjadi korban selanjutnya. Ingat, jangan lagi membeli rumah-rumah mewah di marketing PT Summarecon Tbk MCI KJA di 18 cabangnya se-Indonesia. Karena uang yang mereka miliki triliunan rupiah itu, untuk membangun rumahnya dari uang tipu-tipu investasi bodong PT MBA, dibaliknya adalah PT Summarecon Tbk MCI KJA. Dan itulah lingkaran setan. Tanah-tanahnya dari hasil merampas-merampok milik warga, dan membangunnya dari hasil menipu investasi bodong PT MBA. Dan setelah jadi rumah-rumah mewah dijual belikan tanpa surat-surat asli melalui marketing galeri PT Summarecon. Uang setan dimakan jin, uang bukan dari hasil jerih payah keringat sendiri melainkan dari air mata darah rakyat Indonesia. Jika ada yang membeli rumah-rumah mewah PT Summarecon Tbk MCI KJA dan di 18 cabangnya se-Indonesia itu sama saja dengan membeli air mata darah rakyat Indonesia, dan sama saja memakan darah dagingnya sendiri. Dan kepada seluruh korban-korban, apabila ada marketing-marketing daripada di Bandung, di Jawa Barat, dan di Jogja dan di seluruh Indonesia yang memasarkan produk PT Summarecon Tbk MCI KJA tangkap, serahkan kepada pihak berwajib, karena ini sudah A1, bukti serta faktanya. Dan jika PT Summarecon Tbk MCI KJA masih beroperasi itu pertanda pada saat pencabutan izin operasionalnya tidak transparan. Ada apa dengan pemerintah? Rakyat meminta pada saat melakukan cabut izin atau terjadi penangkapan tindak pidananya, maka harus transparan, jangan tertutup lagi. Jika itu sudah terbukti ada penyalahgunaan wewenang terjadi,
maka itu sama saja, PT Summarecon dan oknum-oknum telah mencederai nama baik Indonesia, khususnya pemerintahan Kabinet Merah Putih, dan sekaligus mencederai hukum di NKRI, dan juga niat ingin menggulingkan pemerintahan itu adalah benar. Citra baik Indonesia telah dicoreng-moreng oleh para pengusaha dan penguasa zolim, ini harus transparan, di semua 18 cabangnya se-Indonesia, jangan ada lagi udang di balik batu, ini harus dimulai dari sekarang, transparan dan terbuka tidak ada yang ditutupi, ini adalah permintaan dari seluruh korban, bukan lagi ribuan orang, sekarang sudah mencapai jutaan korban. Seluruh anak bangsa rakyat Indonesia khususnya seluruh korban-korban dari 18 cabangnya se-Indonesia menyatakan bahwa PT Summarecon adalah PT MBA, mereka adalah satu kesatuan, orang-orang yang telah berkhianat, yang telah melakukan konspirasi busuknya, dan ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun. Tangkap, adili, penjarakan dan miskinkan Sucipto Nagaria bersama istri putra-putranya Sugianto Nagaria, Herman Nagaria dan cucu-cucunya, dan bersama Muljadi Budiman 9 Naga, Agung Budiman, Marina Budiman, Dewi Budiman, Evelyn dan semua antek-anteknya para pelaku direksi-direksi, onernya komplotan-komplotan kejahatan para oknum-oknum aparatur pemerintahan birokrasi yang tercuci otaknya, yang telah berkhianat kepada NKRI. Satu keluarga pemilik properti PT Summarecon dan PT MBA adalah pelaku kejahatan berat dan permainkan hukum di NKRI, dan secepatnya harus dimusnahkan. Karena kami anak bangsa rakyat Indonesia akan siap membantu menjaga NKRI dari berbagai ancaman kejahatan yang dilakukan PT Summarecon Tbk MCIKJA, karena sudah saatnya kemerdekaan Indonesia daripada kejahatan PT Summarecon Tbk MCIKJA nyata adanya, saatnya kezoliman di bumi pertiwi Indonesia musnah menemui azabnya sendiri. Musnahkan, beranguskan PT Summarecon Tbk MCIKJA sama dengan menghapus air mata darah rakyat Indonesia yang selama puluhan tahun menjadi korbannya. Karena inilah harapan besar rakyat Indonesia yang sudah puluhan tahun menjerit meneteskan air mata darah, menderita tertindas hingga mempertaruhkan banyak nyawa rakyat yang melayang. Dan mau apa lagi? Segera kami meminta jangan sampai terjadi pergolakan di bumi pertiwi Indonesia yang kami cintai. Merdeka bebas dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA. Merdeka dari tikus-tikus berdasi, pecundang, perongrong, penindas dan pengkhianat NKRI, perusak kedaulatan NKRI. Karena NKRI yang kuat adalah NKRI yang jauh dari paham komunisme global, yang justru akan dibangun oleh PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Dengan menghancurkan komunisme global di Indonesia adalah berarti menghancurkan PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor. Karena kita adalah NKRI, kita Bhinneka Tunggal Ika, yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai landasan amandemen konstitusi. Kita adalah satu NKRI Merah Putih, warga Jawa Barat, warga Sunda penganut silsilah Siliwangi saling asih dan asuh, persatuan anak bangsa rakyat Indonesia yang melambangkan kekuatan yang abadi berazaskan ketuhanan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa raga untuk NKRI. Kita adalah anak bangsa, rakyat Indonesia, warga petani dan penggarap korban di 4 desa, para nasabah, konsumen, investor, penanam modal dan kontraktor pengembang akan maju berjuang bersama-sama, yang siap dan teguh menjadi garda terdepan, menjaga NKRI sampai titik darah terakhir kami. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia Merah Putih, Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Merdeka. Apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi Sofyan Jim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon Tbk MCIKJA Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800. Atau bisa hubungi langsung tim 08 tim Kepresidenan RI di nomor yang tertera di video ini, atau bisa langsung ke nomor kontak Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka
di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422007 dan WA nomor 0897502823. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sopianji Mamesa yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.